tetap semangat, jangan pernah putus bersyukur, itu aja. Sesusah apapun nggak akan terus-terusan susah, Mas. Kata orang-orang itu kan kayak roda berputar, ada di bawah kadang di atas. Ketika kita di bawah ya wes alhamdulillah dinikmati aja. Emang mungkin ada masanya nanti di tengah atau di atas gitu. Ketika kita di atas juga jangan lupa sama yang di bawah gitu. Siap, Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan menceritakan tentang kekaguman kepada Mas Agung. Ya, saya sebenarnya menyimpan kekaguman sama Mas Agung ini pertama ketika saya melihat beliau perform. Waktu itu saya lagi ngopi. Awalnya saya nggak tahu kalau Mas Agung tidak seperti kita yang diberikan kenikmatan lebih. Mas Agung, maaf Mas ya, santai Mas. Mas Agung tidak bisa melihat keindahan dunia yang seperti kita rasakan selama ini, setiap hari, setiap detik, setiap jam. Namun kenapa kok saya mengangkat Mas Agung pada cerita ini? Beliau adalah sosok yang penuh semangat, pantang menyerah. Di balik kekurangan, beliau punya kelebihan yang luar biasa yang mungkin tidak dipunyai pada kondisi normal. Oke, Mas Agung. Ya. Sehat Mas Boris. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Agung, kita tadi ada kesepakatan ya. Bisa sambil merokok, Mas? Oh, boleh, siap. Amit, monggo. Oh, siap. Biar rileks. Niki, kenapa? Rokok yang ini, yang siap. Niki, yang kali itu. Enggak saya tahu kok. Bahasanya gado-gado tuh. Los. Mas Agung, ya. Siapa sih yang musisi dangdut untuk saat ini ya di kalangan Amit pinjam korek Sidoarjo yang nggak kenal beliau? Gak ada yang kenal. Oke. Aku koncoku dangdut kabeh ngomong ngene kok. Enak iku gitarane, walus. Saking halusnya sampai berasa. Berasa. Nang berasa nang kebon, Mas. Sel gedang. Jadi gini teman-teman, Mas Agung, beliau adalah dulunya alirannya pop ya Mas ya? Rock Mas. Rock? Iya. Wes lebih sangar lah. Mas Agung asli mana Mas? Malang. Asli Malang. Malang pundi? Singosari. Singosari nggih. Ya. Terus awal belajar gitar nggih. Ya. Jenengan itu pada usia berapa? Saya dulu usia 7 tahun itu udah tertarik sama gitar. Ada bakat mungkin niru teman atau kakak atau apa? Mungkin turunan ya, karena satu keluarga seni dulu itu. Satu keluarga seni. Iya. Bapak karawitan sama ibu. Oh, bapak karawitan. Iya. Ibu? Sama. Karawitan juga. Iya. Pemain harmonika juga dulu. Pemain harmonika. Sekilas info teman-teman, saya pernah mendengar beliau pernah the best player untuk festival, sama sudah pernah pergi ke ibu kota. Pripun Mas ceritanya Mas? Ceritanya dulu dari manajer band sih. Saya kan ada gabung sama band yang isinya ya orang normal semua, yang mungkin yang disabilitas cuma saya. Singkat cerita, habis kompetisi GGRC dulu tuh, Gudang Garam Rock Festival tahun 2000 berapa tuh? Habis festival? Itu dari manajer ada informasi kok
mau diajak ke ulang tahunnya Indosiar, main sama siapa? Cangcuter sama Project Pop. Aku langsung, wih. Jadi Mas Agung pernah main sama Cangcuter sama Project Pop. Tahun berapa itu Mas? Kalau nggak salah 2007 Mas. 2007. Iya. Setelah itu kenapa misalnya kan Mas Agung udah ke ibu kota ya? Iya. Ada kendala apa sehingga jenengan balik lagi ke? Dulu fokus di lagu sendiri. Fokus di indie dulu. Fokus di lagu indie. Iya, gitu. di lagu sendiri. Sama grup bandnya Iya. tersebut. Habis itu lama-lama ada yang sibuk, ada yang kuliah, ada yang kerja. Sempat vakum mulai dari 2009 sampai nggak lama kok, nggak sampai 1 tahun itu latihan lagi karena ada apa yang nawarin apa dulu itu ya, Rekaman. bukan kayak Label? job reguler gitu loh di Kafe. salah satu wisata di Kota Batu. Oh, Ya. main di job reguler wisata di Batu ya. Iya. Habis itu udah pecah banyak karena saya sendiri juga masuk di yayasan disabilitas. Karena kalau ngandalin musik nggak punya keterampilan yang lain ya, kalau kata orang tua dulu cudel Mas. Gak iso nyelengi. Apa sih yang dilakukan atau kesibukan ketika masuk di yayasan disabilitas? Ada banyak Mas. Untuk pertama masuk dulu itu mahamin ini apa, huruf braille, hurufnya tunanetra bahasanya ya, Nggih. biar bisa apa namanya, nyimpen teori untuk pelajaran berikutnya. Jadi mulai dari huruf, angka, ada Arab juga. Habis itu ada namanya orientasi mobilitas Mas. Jadi misalkan saya jalan ke mana gitu, nggak takut karena pakai tongkat. Saya pernah ngerti kan kalau ada orang tunanetra jalan pakai tongkat itu. Iya, pernah. Nah itu biar apa ya, mengurangi ketergantungan. Nah, selama masih bisa dijangkau sendiri, kenapa minta tolong gitu. Oh, gitu. Itu suatu kemandirian. Ya, tapi gimana pun juga tetap membutuhkan karena apa, kodratnya sesama manusia itu kan saling tolong menolong. Siap. Siap, Mas. Saya salut Mas sama jenengan. Ketika awal jenengan kan dari Malang ya. Siap. Terus ada Mas Agung kan main di Kopi Prambon, Iya. Sidoarjo. Itu awal cerita itu pripun Mas? Panjang Mas, Panjang. panjang banget. Ini disingkat-singkat aja ya. Jadi setelah lulus dari Yayasan Disabilitas itu saya kerja. Kan disabilitas itu ada keterampilan yang bisa di apa namanya, pakai untuk masa depan lah ya. Ada masas, Oh, ada masas pijet ya. habis itu ada home industry. Jadi saya bisa buat kayak buat telur asin sendiri bisa. Medianya pakai batu bata itu sama abu sekam, asam sendawa sama garam. Setelah lulus kerja di Blitar 1 tahun, itu 2015 ya. 1 tahun di Blitar kayaknya udah cukup lah ya. Habis itu nyoba kerja di rumah. Sepi, maksudnya usahanya jalan tapi sepi, nggak ada kawan, nggak bisa gitu. Akhirnya keluar lagi ke kota Kediri waktu itu 2017 sampai awal 2018. Nggak kerasa di Kediri panas. Karena rumah aku di lereng gunung kan, kebiasaan dingin ya, jadi nggak kerasa panas. Terus apa, teman-teman musik itu banyak ngajak kerjanya kok di Mojokerto, daripada riwa-riwi mending cari kerja di Mojokerto aja sekalian itu kan ya. Akhirnya nemu temen senior yang lulusan dari disabilitas apa Yayasan Malang juga, itu ikut sana, ikut kerja di sana sambil
musik. Waktu jenengan ke Blitar niku kerja Masas. kerja pijet nggih. Iya. Ya sambil kayak kan ikut di klinik gitu ya. Nanti kalau ada job ya ditinggal. Gitu. Kalau ada job musik ya. Iya. Terus di Kediri juga masas juga. Sama. Saya pernah ke tempat jenengan yang di Mojokerto Iya, ya. itu di situ. Itu Di- paling lama ikut di situ itu 2 tahun mungkin. Habis itu corona datang, Mas. Corona. Sebelumnya pernah buka sendiri juga ngekos di dekat salah satu wisata dekat Benteng. Ngekos di situ jalan 1 tahun corona datang. Juga masas juga nggih. Masas juga, tapi saya sendiri di kos. Buka sendiri. Saat ini masih nggak kalau misalnya ada Masih masih masas juga masih. nih. Cuman belum ada yang masuk karena baru pindah ke lokasi juga. Belum pindah. Habis apa selama corona itu masas macet, Mas. Macet gitu. Macet total, masas macet. Main musik juga hilang semua, Mas. Karena physical distancing itu juga gitu. Mungkin iya. Awalnya udah seneng-seneng apa? Nyimpen jadwal. Ada rencana buat bagusin ruangan. Ternyata dikembaliin satu-satu jadwalnya. Nggak jadi. Emang Mas corona dampaknya sangat besar Luar biasa. bagi semua industri, baik juga pariwisata Iya. maupun musik. Di situ gini, setelah masas macet, musik macet, saya sudah mau pamit pulang itu sama teman saya. Ke Malang gitu. Iya, nggak ada apa-apa lagi di sini. Ngapain pulang? Temen bilang di sini aja nemenin aku, bantuin aku kerja. Kebetulan ada temen yang punya toko online, dia jualan parfum. Nggih. Saya nyoba packing kok bisa gitu. Ya udah saya kerja di situ, making parfum itu selama 1 tahun juga. Waktu corona itu nggih. Iya, selama corona. Di mana itu Mas untuk packing parfum tempatnya itu? Di Mojokerto juga dekat terminal. Awal masuknya yang Mas Feris bilang di The Coffee itu saya iseng-iseng beli akustik. Beli gitar Iya, akustik. iseng-iseng beli akustik, terus beli preamp. Teman saya yang masangin juga waktu itu masangin preampnya. Jadi akustiknya itu akustik abal-abal, bukan gitar mahal, bukan. Jadi gini Mas, dari Mojokerto Iya. ke Prambon itu kan jenengan baru beli gitar akustik ya. Tapi sebelumnya kan jenengan juga kadang bermain musik. Iya. Itu pakai apa Mas? Atau Pakai elektrik juga. udah lama punya gitar elektrik? Udah ya? lama, ya mulai lulus dari yayasan terus bisa kerja itu, akhirnya beli gitar itu, beli efek. Belajar dangdutnya dulu ya di yayasan itu. Waktu di yayasan ada di Mojokerto apa masih Masih di Malang. masih di Malang? Iya, 2011 sampai 2014 dulu itu. Apa yang membuat jenengan dari rocker ya? Biasanya rocker kan idealis. Moh aku nyoba dangdutan, nyoba pop ae males kan gitu Iya. ya. Penasaran, Nggih. pengen belajar. Banyak temen juga. Terus mungkin jawaban umum ini Mas ya. Nggih. Lebih gampang duwike. Lebih gampang duwike. Lebih gampang sawerane. Ya. Nah, sekilas pernah mendengar Mas Nono Monata ya dulu. Dulu juga beliau pop. Ben-benan. Iya. Dia katanya kalau untuk mencari uang itu di Dangdut. dangdut. Emang faktanya gitu Mas nggih? Memang faktanya ya. Ya para musisi jangan idealis guys. Yang penting saiki rezeki gitu ya. Gimana caranya cari rumput yang hijau itu? Nggih Mas nggih. Jenengan pertama kenal di Dekopi Prambon iku pripun? Nah itu habis beli akustik ya. Nggih. Saya buka-buka map, buka-buka Google Map di HP, ngetik cafe live musik gitu. Nggih. Kok muncul The Coffee gitu, langsung tak klik. Ada nomornya saya ambil, tak hubungi nggak diangkat-angkat.
Nah kebetulan saya punya temen yang lokasinya dekat situ. Nggih. Terus tak hubungin, tanya-tanya, tahu kafe ini enggak? Oh tahu, tetanggaku ada yang kerja di situ. Ya udah, mana sini nomornya, aku tak minta, siapa tahu bisa apa ngais-ngais Rezeki. sana. Akhirnya teman sama apa kenal sama temen itu, temennya temen gue yang kerja di sana tuh. Datang pertama kali sana, maksudnya seneng, alhamdulillah. Langsung dikasih jadwal. Lama jalan, akhirnya bosnya pingin bikin band. Bosnya Adik Kopi nggih. Ya, Nggih. ya, tuh kan penyanyi juga tuh, suaranya mau mantep. Pengen bikin band yang di dalamnya ada saya. Oke. Terus ngasih materi, ternyata dia sudah punya tabungan lagu sendiri. Oke lah, dimasak bareng-bareng, monggo. Akhirnya udah daripada aku berangkat dari Mojokerto ke sini kan agak jauh, masih 16 kilo. Nggih. Pengen ku cari ini, cari kos yang deket-deket sini itu biar nggak terlalu apa, nggak terlalu jauh kan, ngurangi jarak gitu kan ya. Sama bosnya nggak boleh, ngapain ngekos di kafe ada kamar nganggur tinggal pakai. Alhamdulillah orang baik di mana-mana ya, ternyata. Berarti baik banget nggih. Bose Adik Kopi, semoga juga rezekinya Amin. lancar juga. Saya kan kaget kemarin Mas Agung kan tanya saya ada kos nggak deket di daerah saya. Itu. Tapi kan Mas Agung waktunya sik Mas gak saiki kok. Oh iya, 2-3 bulan lagi kan gitu nggih jenengan. Ternyata belum 1 bulan udah pindah ke sini. Udah pindah ke sini. Di Adik Kopi kan kalau pernah tahu jenengan itu bermain dangdut ya. Dulunya jadi akustik. Dulunya akustik di Adik Kopi ya. Kebetulan waktu itu ada 1 hari yang kosong. Terus aku bilang sama bos, aku dangdutan juga mau loh bos. Ya nggak apa-apa, diisi aja. Akhirnya sampai sekarang jalan Dangdutan. Ya. Karena dari teman-teman dangdutan itu akhirnya banyak kenal musisi-musisi Sidoarjo sini. Ya, akhirnya kesana sini ditarik. Kosong nggak payu, aku bilang. Ya wes ikut, boleh. Alhamdulillah. Banyak teman, banyak rezeki. Belajar juga, maksudnya ada kan kalau lagu dangdut itu kan banyak banget Mas ya. Nggih, materinya. Rata-rata request dari, kalau memang benar-benar penikmat dangdut itu pasti lagunya memang nggak kayak apa ya, nggak sulit sih, tapi gimana lagi orang nggak tahu. Jadi gimana pun ya harus ngulik, belajar lagi juga di situ, ngulik lagu banyak-banyak. Kalau seseorang mau belajar, Iya. segalanya pasti mungkin ya. Dan saya kagum sama jenengan. Musisi ternyata itu kita itu sepertinya hanya wala ternyata ketemu. Ternyata Mas Agung temannya Mas Catur. Iya. Halo Mas Catur. Juga kenal sama Mas Roji juga. Mas Roji ya benar. Kita semua bersaudara, namanya rezeki ya. Kalau emang bisa dibagi kenapa? Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Nggih. Itu satu teman-teman, kekaguman saya juga sama Mas Agung. Di balik kekurangan beliau juga paham teknologi. Beliau punya channel YouTube sendiri. Ada Mas Ferry nyanyi juga di sana. Namanya Free. Bukan. Oh, apa Mas? Melodi Tunanetra Channel. Oh, ganti saya namanya. Bukan freelance lagi ya. Jadi namanya channelnya Melodi Tunanetra Channel. Biar nggak susah-susah yang nyari nanti. Okay. Itu kan jenengan katanya ngedit video sendiri, Mas. Paling cuma motong-motong aja Mas, depannya sama belakangnya biar rapi itu aja. Kalau recordingnya kan langsung dari mixer ya. Langsung dari mixer audio visual itu langsung. Okay. Juga upload sendiri. Iya. Okay. Saya awal pertama jenengan pegang HP, terus balas WA saya. Iya. Saya sebenarnya
salut Mas. Wih, punya channel sendiri, dikendalikan sendiri, ngedit video sendiri ya. Belum ada apa-apanya ini channel. Saling mengangkat. Kita otomatis Siap. saya juga bermain YouTube itu kurang lebih 2 tahun Mas. Kemarin disetujui monetis. Iya. Nggih. Padahal mungkin berangkatnya sama ya, tapi melayune banter sampean. Ketepaan Mas. Mas aku yang ngene kok koncoku, biasa tak ancem. Subscribe bro. Ya. Tapi gini, karena saya juga punya 3 channel. Oh. Satu lagi channel komedi, satu lagi channel anak-anak, dan satu yang sudah termonetis. Siap. Cuma emang nggak bisa ditarget. Besok dengan lama-lama Mas Agung juga kan berkarya terus ya. Dinikmati aja perjalanannya, nanti Iya. rezeki kan siapa yang tahu, Mas. Iya, mantap Mas. Oke Mas, saya lanjut. Jenengan belajar YouTube, Iya. belajar handphone itu nggak ya, dengan mengetik, apalagi Mas Agung sudah paham settingan HP, Iya. aplikasi apa. Proses belajarnya berapa lama Mas? Itu sambil jalan juga dulu di yayasan. Gitu. Di yayasan dulu waktu masih apa ya, OS apa sih, Symbian kalau nggak salah waktu itu Mas, Nokia tuh. Nokia kalau gitu nggih. Iya, Nokia yang OS-nya udah Symbian itu kan bisa diisi Aplikasi. pembaca layar. Nggih. Jadi setiap ditekan itu Bunyi. ada suara muncul membacakan apa, kursor yang ada di teks itu gitu. Sampai masuk ke Android juga sama. Semua HP sama. Cuman ditambahin aplikasi pembaca layar gitu aja. Sama data suara. Di komputer juga sama dulu. Mas Agung juga bisa komputer juga Bisa. ya? Bisa. Kalau komputer katakanlah ngetik atau apa, Mas Agung bisa ya? Ya bisa, karena ada Pelatihannya. ada software screen reader itu. Jadi Jadi nanti kita install softwarenya dulu, apa, suaranya itu. sama itu kalau menurut saya inspirasi banyak orang. Maaf ya. Iya. Di balik kekurangan jenengan mandiri. Katakanlah mencoba untuk tidak Kalau tidak bergantung, nggak bisa, Mas. Hanya mengurangi. mengurangi gitu. mengurangi ketergantungan sama, ya pokoknya nggak biar nggak banyak minta tolong lah gitu. Tapi kan gini Mas, maksud saya jenengan pengen bisa hidup sendiri Iya. Benar. dan lepas dari keluarga, itu suatu hal yang banyak loh Mas. Sekarang gini, orang diberi kesempurnaan ya. Iya. Ini cuma motivasi aja sendiri. Saya pun juga motivasi dengan semangat jenengan itu, saya terinspirasi dengan kelebihan jenengan yang apa, pantang menyerah ya. Alhamdulillah ya. Banyak kan masyarakat, mungkin para pemuda yang mengandalkan dia diberi kesempurnaan tapi malas bekerja. Dan juga dari orang-orang yang diberikan kesempurnaan, Ya. mereka diberi kesempurnaan, dikasih wewenang, tapi mempergunakan untuk mempeluk-peluk ke sesama manusia ya. Itu dia. Beliau nggak bersyukur. Selanjutnya gini, saya pernah waktu itu terenyuh Mas. Lupa apa enggak, pernah cerita ke saya kalau uang jenengan di kamar tabungan pernah hilang, Kebobolan itu. kebobolan nggih. Waktu itu kalau nggak saya masih di Mojokerto Iya, nggih. benar. Pasti ada gantinya kok. Pasti ada Pasti ada gantinya. Allah itu nggak tidur. Untuk pesan dan kesan apa Mas yang jenengan ingin sampaikan kepada orang yang lihat perbincangan kita? Apa ya? Monggo kali rokokan malih. Kita Surya rada antep.
Monggo. Ben rotok relax. Tegang asine Mas. Tegang. Ngeder. Lah apa? Nggih. Pesan kali kesan apa sih sing jenengan ingin sampaikan? Ini tetap semangat. Jangan pernah putus bersyukur. Itu aja. Sesusah apapun nggak akan terus-terusan susah, Mas. Kata orang-orang itu kan kayak roda berputar, ada di bawah kadang di atas. Ketika kita di bawah ya wes alhamdulillah dinikmati aja. Memang mungkin ada masanya nanti di tengah atau di atas gitu. Ketika kita di atas juga jangan lupa sama yang di bawah gitu. Siap, Mas. Dari kisah jenengan, perjuangan jenengan ya. Siap. Belum tentu orang yang diberikan kesempurnaan punya kemandirian seperti jenengan. Alhamdulillah. Belum tentu, Mas. Dan saya salut sama jenengan untuk teman-teman dangduters ataupun pop Koplo metal. Mungkin udah banyak tahu sama Mas Agung, dan saya tahu persis performnya dia seperti apa. Nanti nomornya Mas Agung, YouTube-nya Mas Agung akan saya share dan saya tag di Siap. channel saya. Jangan sungkan-sungkan buat ngasih masukan juga, karena apa? Terus ini masih butuh banyak belajar juga ini. Iya, kan. Masih kurang banget. Oke, terima kasih ya. Mungkin cukup sekian Siap. obrolan kita. Yang penting pesan dari Mas Agung, jangan lupa bersyukur dan tetap semangat. Sampai jumpa. Semoga kita sekarang juga bikin konten bareng sama Mas Agung, Siap. saling mensupport. Semoga kedepannya syukur-syukur kita bisa berkarya bersama, Amin. Ya. dapat rezeki bersama. Amin. Dan juga Mas Agung juga diberikan kesehatan selalu, Amin. juga diberikan kelancaran rezeki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.